Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi jembatan penyeberangan orang di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. JPO dengan konsep kapal penisi ini mendapat respon positif dari warga. Awal tahun 2022, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerkan pemandangan cantik JPO Karet Sudirman yang berkonsep kapal finisi. Dalam unggahan di media sosialnya, Anies menyatakan JPO ini nantinya bisa dilalui pejalan kaki, kaum disabilitas, dan pesepeda. JPO ini juga dilengkapi teknologi canggih berupa pendeteksi beban dan elevator. Sementara itu warga Jakarta antusias menunggu dibukanya JPO di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat ini. Menurut warga, JPO ini akan menjadi ikon baru ibu kota karena memiliki desain unik. Menurut aku keren banget sih Kak, karena letaknya juga strategis, terus juga bisa buat foto-foto juga ya, sama gratis. Apalagi kita pejalan kaki di sini, itu lokasinya juga bagus banget, jadi bikin Jakarta makin keren sih. Buat foto-fotoan sama bikin konten sih Kak. Saya kira mudah-mudahan segera diresmikan dan saya kira ini sesuatu yang baru, ikon baru selain Monas, sehingga kalau orang dari daerah bukan hanya di Monas tapi juga punya ini. JPO Karet ini pengerjaan hampir rampung dan kini memasuki tahap finishing. Dari Jakarta, Yola Dwiyanti, Pandu Laras, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Jembatan penyeberangan orang JPO Karet di Jalan Jenderal Sudirman, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat direvitalisasi dengan konsep kapal pinisi. Ini menariknya JPO ini dilengkapi dengan anjungan atau tempat untuk melihat pemandangan kota Jakarta. Ya, sudah ada jurnalis Lika Apriliani. Lika, bagaimana apakah JPO sudah benar-benar selesai? Ya, April aja dan juga pemirsa, JPO ini masih belum selesai, namun JPO ini sudah di tahap 98% dan di tahap finishing, dan juga JPO ini akan segera dapat dilalui oleh para pengunjung yang akan datang. Dan wajah baru dari fasilitas Ibu Kota Jakarta ini didedikasi oleh tim medis yang juga berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Dan juga JPO ini didesain dengan cukup unik, yaitu dengan desain kapal pinisi yang menarik perhatian warga ibu kota maupun wisata lokal untuk mengunjungi atau berfotoria di depan JPO ini. JPO ini alasan dengan desain kapal pinisi karena mengingat sejarah dari Jakarta, yaitu dulunya kapal pinisi ini sering berlabuh di Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara yang menjadi asal muasal dari kota Jakarta. Dan JPO ini nantinya akan difasilitasi dengan sensor beban yang nantinya akan berbunyi jika pengunjung yang ada di atas JPO ini sudah melebihi kapasitas, yaitu JPO ini akan memiliki kapasitas sebanyak 50 orang. Dan juga fasilitas lainnya, yaitu JPO ini akan bisa dilalui oleh para pesepeda, dan juga akan ada elevator dengan ekstra besar yang dapat menampung para pesepeda dan juga kaum disabilitas untuk memandangi pemandangan ibu kota Jakarta dari atas JPO ini. Nantinya jika selesai, JPO ini akan menjadi salah satu ikonik dari ibu kota Jakarta. Ya, April. Ya, terima kasih Lika Apriliani melaporkan langsung dari Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Pemirsa, tidak hanya di ibu kota, sejumlah objek wisata di daerah juga ramai dikunjungi warga yang mengisi libur akhir tahun. Protokol kesehatan diberlakukan secara ketat. Antrian mengular di wahana wisata air Transera di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengisi libur akhir tahun dan juga tahun baru. Masyarakat menyelimuti sejumlah objek wisata mengantisipasi penularan COVID-19, pengelola pun menerapkan protokol kesehatan mulai dari pintu masuk. Warga diminta untuk memindai aplikasi Peduli Lindungi, menghindari kerumunan. Pengelola memberlakukan sistem buka tutup jika pengunjung melebihi kapasitas 50%. Akses masuk ditutup. Tempat wisata di Indramayu, Jawa Barat juga dipadati pengunjung. Sayangnya banyak pengunjung yang abai protokol kesehatan. Di Panti Glayem Indramayu, Jawa Barat, pengunjung dari berbagai daerah berkumpul untuk berlibur bersama keluarga. Sayangnya banyak pengunjung yang mengabaikan protokol kesehatan.
Pengelola sebenarnya sudah membatasi pengunjung di pantai selama 2 jam. Namun karena membludaknya pengunjung, pengelola kewalahan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau langsung pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 untuk anak berusia 6 hingga 11 tahun di Kemanggisan, Jakarta Barat. Vaksinasi anak menjadi prioritas pemerintah dan ditargetkan rampung dalam kuartal pertama tahun 2022 ini. SD Negeri Kemanggisan 05 Pagi, Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat menjadi salah satu sentra vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Program vaksinasi anak ini ditinjau langsung Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Sejak dimulai 14 Desember 2021, vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun terus digencarkan dan mendapat prioritas pemerintah. Bahkan pemerintah menargetkan vaksinasi anak dosis pertama ini selesai pada kuartal 1 tahun 2022. Jadi ini kita akan dorong agar dengan berbagai sosialisasi agar anak-anak segera divaksin. Kemarin kita belum lakukan karena emergency use authorization-nya belum keluar. Karena sekarang sudah keluar, maka ini akan terus diprioritaskan. Dan tentu sentra yang paling cocok adalah di sekolah. Upaya percepatan dan perluasan vaksinasi bagi anak 6 hingga 11 tahun membutuhkan kolaborasi semua pihak, terutama dukungan dari orang tua. Dari Jakarta, Yola Dwiyanti, Anugrah Surya Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di MNC News Now hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Aprilia Putri. Dan saya Ajatul Ratma. Sampai jumpa.